Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali bisa berjumpa kembali kita dengan renungan pada hari ini Senin tanggal 13 Februari 2023. Saya mau menyapa kita semuanya di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya tentunya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudariku dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Apabila kita menghadapi problem, baik itu tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, atau tentang kesehatan kita, tetap kita berserah pada Tuhan. Biarlah dengan renungan ini dapat semakin kita kuat dan dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, renungan kita pada hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini, iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kualitas kekristenan kita diukur dari iman, pengharapan, dan kasih kita di dalam Yesus. Kata tinggal dalam bahasa aslinya disebut meno, artinya terus, bertahan, hadir, tetap, dan berdiri. Artinya dari banyak hal yang Tuhan rindukan untuk ada atau kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita, maka semuanya tergabung dalam ketiga hal ini. Dari banyak yang kita upayakan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan, begitu rupa dalam kekristenan kita, maka semuanya hanya akan diukur dari seberapakah kualitas iman, pengharapan, dan kasih kita. Termasuk dapat dikatakan kesempurnaan kekristenan kita dapat terlihat dari iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudariku, mengapa Paulus perlu menyinggung tentang iman, pengharapan, dan kasih di ujung pembahasan di pasal 13 ini? Paulus sedang membandingkan nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan. Kita bisa lihat di pasal 13 ayat 8-12. Dengan iman, pengharapan, dan kasih ada pada pasal 13 ayat 13. Tiga yang pertama merujuk pada karunia-karunia rohani, sedangkan tiga yang berikutnya mengarah pada hal-hal yang esensial bagi kekristenan. Kita bisa membayangkan sebuah kekristenan yang tanpa diwarnai karunia rohani. Tapi kita tidak mungkin bisa memikirkan sebuah kekristenan tanpa iman, pengharapan, dan kasih. Namun dalam iman, pengharapan, dan kasih sangat berkaitan erat. Akan tetapi masih dibedakan dari sisi kepentingan. Kasih tetaplah yang terbesar. Oleh karenanya kasih itu luar biasa bagi orang-orang Kristen. Apa alasannya? Pertama, ucapan Tuhan Yesus yang sangat terkenal tentang kasihilah kepada Tuhan Allah dan kasihilah kepada sesamamu manusia. Kedua adalah karakter Allah yang adalah kasih. Kasih agape, kasih Allah. Saudara-saudariku, sekarang bagaimana praktek sehari-hari kita yang dapat dilihat dari iman, pengharapan, dan kasih? Bagaimana iman saudara kepada Yesus? Walau di tengah tantangan, kecaman, godaan, dan dosa, bagaimana harapan saudara kepada Tuhan dan sesama di tengah kesulitan dan kesukaran? Bagaimana pula dengan kasih saudara kepada Tuhan dan sesama di tengah segala kepahitan hidup dan perlakuan buruk yang Tuhan izinkan terjadi? Kita dapat mengintrospeksi diri kita masing-masing. Lamanya usia kita menjadi Kristen, baca firman Tuhan, atau berkhotbah setiap saat dimanapun
rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin mengikuti kegiatan gereja, kita sebagai donatur terbesar di gereja dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan, apakah itu semua menjamin kita sudah berimankah, sudah berpengharapankah, dan sudah penuh kasih kita? Itu semua tidak menjadi ukuran, saudaraku, bahwa kita sudah memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Secara khusus tentang hal kasih. Perlu sekali kita renungkan, apakah sudah benar-benar kita mengasihi Allah dan sesama? Sebagaimana kasih secara vertikal dan horizontal ada pada salib, maka orang yang mengasihi harus bersedia memikul salib. Artinya bersedia berkorban demi mengikut Yesus Kristus. Marilah kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan dan waktu di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau menyegarkan jiwa kami yang letih lesu, yang terbeban berat. Engkau memberikan Tuhan semangat kembali bagi kami. Dengan firman-Mu ini Tuhan, Engkau menyatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan berbahagialah orang yang menangis. Tuhan, kami merasa terhibur dengan firman-Mu ini. Engkau mengingatkan bahwa kami tidak sendirian. Engkau ada selalu bersama dengan kami. Sehingga keadaan sulit apapun kami Tuhan, kami tidak gentar karena Engkau menyertai hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin percaya buat karya-karya-Mu sepanjang hidup kami. Ampunilah segala kelemahan kami Tuhan, karena seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami. Padahal kami tidak mampu Tuhan ketika datangnya badai, datangnya kesusahan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berserah padamu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang memberikan kesegaran baru bagi kami untuk kami jalani hari ini Tuhan bersamamu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik di HKBP Resort Kramat Jati ini maupun dimanapun mereka berada, dan siapapun mereka Tuhan yang mendengarkan firman ini, biarlah Engkau berkati. Ketika mereka sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Ketika mereka sedang lemah, Engkau kuatkan. Ketika mereka sedang sedih, Engkau hiburkan. Tuhan, kasihanilah kami semuanya, orang-orang yang berdosa. Berkati Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan hikmat bagi kami, kekuatan, pengertian, dan pertimbangan. Biarlah bersama-Mu Tuhan, kami jalani hidup kami hari ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia-Mu tetap menyertai hidup mereka semuanya. Dan jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya karya-karya-Mu Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami sampaikan doa permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku firman Tuhan yang sebagai renungan bagi kita. Kiranya semakin kita semangat dalam menjalani kehidupan ini dan Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita. Shalom.